Kubentangkan kedua sayapku, terbang ke angkasa dan menjelajahi bumi untuk mengamati keadaan di sana sekaligus mengagumi betapa indahnya bumi ciptaannya itu. Akan tetapi jauh dalam hati berkata, "Wahai manusia, lihatlah, inilah tanah yang akan diserahkan kepadamu kelak. Tanah yang indah, suci dan subur. Dalam diriku ada sedikit rasa sedih, bahkan amarah karena suatu saat nanti harus rela menyerahkan semua ini kepada manusia itu, yaitu Adam. Di suatu masa, saat aku dan malaikat penghulu lainnya melewati gerbang surga, di atas pintunya terukir sebuah kalimat, akan ada salah satu hambaku yang salih tapi menjadi terlaknat karena dosa atas kesombongannya. Melihat itu aku dan malaikat lainnya bergaduh, antara takut dan sedih. Takut jika itu menimpa pada mereka dan menjadi terlaknat. Lalu mereka memintaku sebagai penghulu tertua agar mendoakan keselamatan bagi para malaikat lainnya agar tidak menjadi hamba salih yang dimaksud. Kemudian dengan sungguh-sungguh aku mendoakan keselamatan bagi mereka agar laknat tidak ditimpakan pada mereka tanpa mendoakan keselamatanku sendiri. Sekian lama sejak Adam diciptakan dan mendiami taman surga, tibalah saat para malaikat berkumpul menghadap Yang Kuasa termasuk aku. Yang Kuasa duduk di singgasana kebesarannya dan di sekelilingi tahta itu ada 24 singgasana yang dipersiapkan bagi 24 malaikat utama termasuk aku. Kami semua memakai zirah kebesaran dan mahkota emas di kepala. Rambut kami tampak putih bersinar, sehingga kami juga sering disebut dengan 24 penghulu tua. Kamilah yang sering disebut sebagai pengamat. Kami berkumpul di sidangnya, dekat sumber mata air kehidupan, tempat di mana tahta Yang Kuasa ada. Dan di hadapan singgasana itu ada lautan kaca sebening kristal. Dari 24 malaikat 3 malaikat utama, yaitu aku, Mikael, dan Jibril. Sementara 21 malaikat berada di bawah kami bertiga, di mana masing-masing memimpin 70.000 malaikat. Apa kalian menyaksikan hambaku Adam? Tiada ciptaan lain yang sempurna dan seindah dia bukan. Mendengar itu kami bertasbih memuji kebesaran dan bersujud di hadapan Yang Maha Kuasa. Lalu kami berkata, hanya Engkau yang layak menerima pujian dan kehormatan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu menjadi ada dari yang tidak ada. Tak lama, suasana menjadi hening, kami semua bangkit. Kemudian Yang Maha Kuasa memanggil Adam lalu berkata kepada kami para malaikatnya, "Bersujudlah kalian kepada Adam tanda kebesaranku." Sejenak aku terkejut mendengar perintah itu, ada penolakan di kalbuku. Karena hatiku berkata, bukankah hanya kepada Yang Maha Kuasa aku harus bersujud? Kenapa Yang Maha Kuasa memerintahkan kami untuk sujud kepada Adam? Semakin dalam hatiku tak bisa menerima perintah ini. Apalagi selama ini aku memang memendam suatu perkara tentang Adam ini. Para malaikat penghulu langsung bersujud kepada Adam atas perintahnya, diikuti oleh malaikat pengikut lainnya. Sementara aku masih diam, mematung merasakan gejolak di hatiku. Egoku menolak untuk mematuhi perintah yang selama ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Rupanya ketujuh malaikat yang berada di bawahku diam mematung menunggu apa yang hendak aku lakukan. Mengetahui keberatan hatiku, kemudian Yang Maha Kuasa berseru kepadaku, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam sewaktu aku menyuruhmu?" Mendengar seruannya, dengan gemetar dan menunduk aku menjawab, "Karena aku diciptakan dari cahaya api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah liat." Mendengar jawabanku, Yang Kuasa menjadi murka dan kemudian berseru, "Maka turunlah kamu dari sisiku karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di hadapanku, wahai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Keluarlah, dan pergilah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terlaknat dan terusir." Bergetar hati ini mendengarnya, ada rasa sedih, kecewa, dan amarah.